Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Bersama saya, Usi Subra, yang berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Saya Desi Laidawati dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Saya Andri Wiendi dari SMK Negeri 2 Sungai Penuh. Kami akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Usi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Usi hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Desi. Baiklah Pak Usi, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nanti. Namun sebelumnya Bapak memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Di sini yang menjadi acuan saya adalah Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan Bapak sudah memiliki tiga kompetensi dari coaching juga. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Dan ketika proses percakapan coaching nanti, Bapak telah menerapkan alur dari cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah Bapak, sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan, ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Untuk percakapan kali ini, Bu, saya akan mengembangkan tentang present, mendengar dengan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, gitu, Bu. Yang kedua, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara lebih spesifik lah gitu. Mungkin yang lebih spesifik nanti juga, yaitu mungkin saya akan kembangkan lagi, yaitu mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh, gitu, Bu. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini. Untuk kali ini saya akan berharap dengan coaching saya nanti, coach juga mendapat solusi dari masalahnya. Menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahannya teratasi dengan baik gitu. Semoga dalam percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator kecerdasan yang sudah kita tentukan tadi ya Pak. Ya, Silakan memulai percakapan coaching ya Pak. siap, Bu. Assalamualaikum, Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Osi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan ini Pak. Oke, silakan Pak Andri, obrolannya sebentar saja ya. Nah, karena kita terbatas waktu nih Pak Andri. Mungkin pembicaraan kita itu 10 sampai 15 menit. Apa nih yang Bapak ingin bicarakan malam ini? Ini begini Pak. Sekarang kan di sekolah sedang melaksanakan ujian sekolah ya Pak ya. Dan sekolah Ya, kami
melakukannya secara daring atau online. Namun terdapat permasalahan Pak dan pelaksanaan ujiannya, yaitu ada gangguan jaringan terutama Pak. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Bapak banyak yang terkendala ujian gitu ya Pak, karena gangguan jaringan. Dan juga selain itu ada lagi tidak Pak tentang kendala yang ujiannya Pak? Sebenarnya saat ini sekolah kami sudah mencoba Pak ya, memasang WiFi di titik-titik yang rawan gangguan sinyal atau jaringan, tapi tetap kurang efektif Pak. Hmm, Masih ada murid yang mengalami masalah gangguan sinyal. Begitu ya. Jadi eh, untuk karena waktu pendek nih Pak Andri, dalam obrolan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan di dalam percakapan kita ini Pak Andri? Eh, karena saya ingin sekali Pak murid-murid yang saya yang terkena gangguan jaringan pada saat pelaksanaan ujian, khususnya saat ini ujian sumatif tengah semester ya Pak, itu bisa berjalan lancar meskipun eh, terkendala jaringannya mungkin tidak sepenuhnya bisa teratasi. Namun eh, murid-murid saya itu tetap bisa melaksanakan ujian sekalipun di luar ruangan gitu Pak. Pak Andri, supaya murid Bapak tetap mengikuti ujian meskipun terkendala jaringan gitu ya. Iya Pak, mereka tetap bisa mengikuti ujian dengan lancar sehingga tidak perlu lagi mengikuti ujian susulan. Ya, jangan sampai mereka yang sudah belajar, menghafal, memahami materi itu jadi hilang konsentrasinya Pak karena gangguan jaringan itu. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak sendiri, murid yang sering kehilangan jaringan seperti apa sih, Pak? Apakah mereka menggunakan kartu yang lain atau eh, menggunakan kartu-kartu yang berbeda gitu, Pak? Eh, Kalau boleh disebut sih murid yang menggunakan paket dengan kartu A ya Pak, pakai datanya kartu A. Oke, pantasan tadi, oke ya. Pantasan tadi yang pakai kartu B, ujiannya lancar-lancar saja, Pak. Terus selain kartu, apa lagi yang bisa membuat lancar saat ujian, Pak? Kalau saya lihat sih kartu C juga lancar ya Pak. Oke, nah, jadi yang pakai kartu A yang mengalami gangguan uh, saat ujian gitu ya, Pak? eh Sebenarnya beragam juga sih Pak ya. Kalau yang di daerah dekat tower, saya lihat lancar-lancar saja aja. Tapi saya lihat tadi ada beberapa lokal atau siswa yang melaksanakan ujian di luar ruangan ya, Pak? Iya Pak, itu karena faktor ruang kelasnya itu ruang kelas paling ujung di sekolah Pak. Banyak juga tantangannya, Pak Andri. Oke, nah kalau Bapak sendiri melihat dari jaringan ini, Pak Andri, terutama di ruangan 11J, aman tidak kalau dari segi penilaian keamanannya? Kemudian dari nilai, eh, seandainya nilai ini 0 sampai 100 gitu, Pak Andri. Ah, Kalau Bapak ingin melihat keamanan jaringan, Bapak kasih nilai berapa atau di level berapa untuk tingkatan jaringan ini, Pak? Tingkat keamanannya ini, Pak. Dengan kondisi yang seperti ini sih ya Pak ya, di angka 70 sih itu saya rasa sudah baik Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka yang lebih dari itu, Pak? Nah, sebenarnya itu sih yang sedang saya pikirkan Pak.
kalau dari pengamatan Bapak sih, rencananya Bapak menginginkan jaringan di sekolah itu seperti apa ya, Pak? Sebenarnya yang saya inginkan sebenarnya Pak itu ada guru lah atau teknisi yang mendampingi siswa saat mengalami gangguan jaringan itu saat ujian. Oh, perlu guru atau teknisi ya, Pak? Di tempat, ibaratnya standby di tempat itu ya, Pak? Hmm, iya Pak. Guru teknisi itu kan bisa membantu mengatasi gangguan jaringan yang terjadi di HP siswa tentunya. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya, Pak Andri? Yang pasti saya rasa saya akan mengumpulkan guru-guru yang paham IT tentunya Pak. Atau yang mengerti tentang permasalahan gangguan jaringan ini. Selain dari permasalahan itu, Pak Andri, apalagi Pak Andri? Mungkin saya mengarahkan kemudian memberitahu siswa untuk menggunakan kartu yang sinyalnya lancar saat ujian ya Pak. Kira-kira nih Pak Andri, dari percakapan kita yang panjang ini Pak Andri, kapan hal tersebut bisa dilakukan Pak Andri? Secepatnya ya Pak ya. Eh, Segera sehabis ujian saat yang pertama itu kan bermasalah tuh. Segera mungkin setelah ujian tuh akan kami sampaikan agar ujian di keesokan harinya bisa berjalan lancar. Dalam hal tersebut, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Tentu yang terutama panitia ujian, mungkin juga perpanjang tangannya bisa dibantu oleh kelas tentunya Pak. Mungkin ada siswa yang tidak sampai infonya, wali kelas bisa membantu panitia ujian itu tentunya. Baiklah Pak Andri, ini sebenarnya saya mau terus untuk berbicara dengan Pak Andri. Karena waktu juga nih Pak Andri, kita sudah sampai di penghujung nih nampaknya Pak Andri. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini, Pandri? Ya tentunya saya dapat pencerahan lah Pak dari pembicaraan kita malam ini yang awalnya saya kebingungan sekali nih saat ujian, kemudian terkendala oleh jaringan, siswa ada yang tentunya tidak mengikuti ujian ya Pak. Namun setelah pembicaraan kita malam ini, saya sepertinya mendapatkan solusi Pak, solusi untuk mengatasi permasalahan saya tentunya. Syukurlah, Pandri. Kalau begitu, Pandri, saya juga mohon pamit nih, Pandri. Sampai ketemu besok lagi ya, Pandri, untuk mendengar hasil dari apa yang Pak Andri uh, cita-citakan atau yang Pak Andri lakukan tadi. Uh, Ya udah, Pandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Osi, terima kasih banyak Pak Osi. Assalamualaikum. Tadi Pak Usi sudah melakukan coaching dengan Bapak Andri. Sebelum menutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang Bapak Usi lakukan tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan menggunakan percakapan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasinya, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab tentang rencana aksinya tadi. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi.
Ya, dari pengamatan saya tadi kepada Pak Usi sudah melakukan coaching dan sudah menggunakan alur Tirta. Proses juga sudah berjalan dengan baik dan Bapak juga sudah berusaha mengali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Andri sehingga Pak Andri dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching juga bisa sudah dijalani dengan prinsip coaching juga. Kemudian yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan juga adalah ingin memahami lagi proses alur cerita gitu, Bu, agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, baiklah Pak Usi. Sampai di sini dulu diskusi kita ya malam ini. Semoga ke depan bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, Ya, sama-sama, Bu. selamat malam Pak Usi. Selamat malam, Bu.